Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podmax, podcast KPP Pertama Makassar Selatan. Kawan pajak, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan, saya Aman selaku host pada Podmax kali ini. Kawan pajak, sebagian besar mungkin kita sudah tahu tentang sistem perpajakan di Indonesia, yaitu menggunakan self-assessment. Jadi wajib pajak itu memperhitungkan atau melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tapi di sisi lain, Ditjen Pajak tetap melakukan pengawasan kepada wajib pajak terhadap apakah sudah sesuai kewajiban perpajakannya atau belum. Nah, untuk menguji kepatuhan, biasanya Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang punya resiko tinggi. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah terbitnya surat ketetapan pajak atau SKP. Bisa berupa SKPKB, SKPLB, SKPN, dan sebagainya. Tapi jika wajib pajak tidak setuju dengan SKP tersebut, maka bisa mengajukan keberatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang proses pengajuan keberatan tersebut bersama narasumber kita Victor Tristiardo. Sama pagi Kak. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ya baik. Jadi Kak Victor ini adalah salah satu penyuluh di KPP Pratama Makassar Selatan. Baik, pertama-tama kita bahas dulu nih Kak, apa sebenarnya dasar hukum dari keberatan ini? Baik, untuk keberatan ini adalah amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya, atau biasa kita sebut Undang-Undang KUP. Yang terakhir diubah itu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ada di pasal 25 terkait tentang keberatan gitu ya. Terus ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 itu tentang hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ini keberatan kan merupakan hak wajib pajak gitu ya. Terus turunan dari Undang-Undang KUP tersebut ada PMK 202 ya tahun 2015. Nah, ini tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Baik, jadi dasar hukumnya seperti itu ya, ada PP, ada PMK juga, dan tentunya Undang-Undang KUP ya. Baik. Kemudian Kak Victor, apa saja sebenarnya ruang lingkup keberatan ini? Oke, wajib pajak ini dapat mengajukan keberatan atas SKP ya. Jadi semua SKP, surat ketetapan pajak, baik itu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan ya, surat ketetapan pajak nihil juga bisa, atau pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Oh ya, jadi bukan hanya SKPKB ya yang bisa diajukan Bukan hanya keberatan. SKPKB. SKPLB juga ternyata bisa diajukan Bisa. keberatan ya, walaupun sudah lebih bayar nih ceritanya. Ya, misal dia kurang. Oh iya, berarti memang untuk menambah mungkin kali ya. Menambah, ya. Misalkan lebih bayarnya 100 juta nih, tapi wajib pajak menganggapan bahwa lebih bayar saya harusnya lebih dari itu. Jadi dia mengajukan keberatan SKPLB itu. Baik. Nah, untuk pengajuan keberatan ini berarti tidak setuju ya. Hal apa saja sebenarnya keberatan atas hal apa saja sih? Oke, wajib pajak ini hanya dapat mengajukan keberatan atas materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Jadi hanya materinya saja, bukan prosesnya atau bagaimana. Jadi hanya materinya saja atau isinya. Jadi di situ terkait materi bisa mungkin jumlah kurang bayarnya mungkin ternyata harusnya tidak segini, dia bisa mengajukan materi pengurangan jumlah kurang bayar harusnya yang menurut wajib pajak segini. Nah, atau kalau misalnya dia mengajukan itu harus disertai alasan-alasan dan dokumen pendukungnya juga. Oh ya, jadi hal yang diajukan keberatan ini adalah materi dan isi ya. Materi dan isi saja. Selain materi dan isi, mungkin itu tidak dipertimbangkan ya dalam penyelesaian keberatannya. Baik. Nah, sekarang kita udah tahu apa saja sebenarnya yang diajukan keberatan. Kemudian, misalkan kawan pajak ingin mengajukan keberatan ya, Kak Victor, apa saja dokumen-dokumen atau hal-hal yang harus dilengkapi untuk pengajuan keberatan ini?
Oke, kalau untuk pengajuan keberatan ya tadi sesuai PMK 202 2015. Nah, itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ya, kita belum akomodir untuk bahasa Inggris gitu ya. Oh iya, Oke, harus tetap bahasa Indonesia ya. Jadi Iya. kalau memang ada wajib pajak asing ya ditranslate dulu ke bahasa Indonesia. Oh Gitu. iya, baik. Alasan-alasannya. Terus nomor dua itu mengemukakan jumlah kurang bayar ya, yang atau jumlah terutang atau jumlah lebih bayar menurut wajib pajaknya itu berapa gitu ya, atau dipotong dengan pihak lain itu berapa gitu ya. Jadi diisi, jangan saya hanya keberatan gitu. Keberatan atas apa, nilainya berapa gitu ya. Dia harus tahu dulu ya berapa sebenarnya yang Ya. jumlahnya. Ya karena Yang terutang. kadang beberapa hanya dia saya keberatan dengan nilai tersebut, tapi kan nilainya tidak tahu yang dia keberatan berapa yang menurut dia gitu. Jadi harus dikemukakan. Serta alasan-alasan kali ya dengan dasar perhitungannya dari mana dapat Ya. nilai segitu ya. Terus satu surat ketetapan pajak itu hanya maksudnya satu permohonan keberatan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Oh iya. Jadi kalau misal diperiksa terbitnya surat ketetapan pajaknya 5, iya, ya berarti mau semuanya diajukan keberatan berarti buat 5 permohonan. 5 permohonan. Ya, berarti bukan satu permohonan untuk 5 SKP ya, Ya, tapi bisa. 5 permohonan untuk 5 SKP. Iya, nah, terus berikutnya ya wajib pajak itu harus melunasi pajak yang harus dibayar sesuai pembahasan akhir dengan pemeriksa. Biasanya ini ada di surat ketetapan pajak yang di kolom bawah tuh ada yang dikotakin sendiri itu Kak. Itu pembahasan akhirnya berapa yang dia setujui gitu. Oh, harus dilunasi dulu SKP-nya ya. Iya, apa? Iya, kalau SKPKB kan Ya, iya. SKPKB tapi bukan jumlah kurang bayarnya tapi jumlah yang disetujui dalam Pembahasan akhir. Oh, setiap pemeriksaan berarti ada pembahasan ada akhir. pembahasan akhirnya. Ada juga yang kalau misal disetujui pembahasan akhirnya 0, itu berarti tidak perlu wajib pajak bayar gitu. Ya, jadi kalau tidak bayar kemungkinan akan ditolak ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau tidak sesuai dengan pembahasan akhirnya. Terus selanjutnya diajukan paling lambat atau maksimal 3 bulan sejak surat ketetapan pajak itu dikirimkan. Ya, jadi wajib pajak itu tidak boleh melebihi dari 3 bulan ya. Oh, bulan untuk pengajuan sejak SKP-nya dikirimkan SKP ya. dikirimkan. Misalkan dia baru pikir-pikir dulu nih, belum keberatan, tiba-tiba timbul keinginan untuk keberatan, tapi setelah lewat 3 bulan itu tidak bisa ya? Tidak bisa, tidak akan dipertimbangkan. Biasanya itu langsung ditolak gitu. Oh, karena menyalahi jangka waktu yang melebihi jangka waktu. Oh ya. Selanjutnya? Selanjutnya surat keberatan itu ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau misalnya orang pribadi, misalnya diperiksa, ya wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Atau kalau badan ditandatangani oleh wakilnya atau direkturnya atau pengurusnya. Mungkin namanya ada dalam akte ya. Oh iya. Atau kalau memang ada dikuasakan ya bisa menggunakan surat kuasa khusus dengan syarat-syarat yang kayak misal konsultan pajak atau mungkin ada yang punya sertifikat brevet gitu ya, perpajakan, atau dia ahli bidang perpajakan dengan dibuktikan dengan mungkin ijazah D3 minimal di bagian perpajakan. Terus yang selanjutnya dapat mengajukan penyelesaian keberatan selama tidak mengajukan permohonan non keberatan atau sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP. Oke, baik. Tadi kita membahas tentang jangka waktu 3 bulan sejak SKP dikirim, kecuali tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaan wajib pajak ini, Kak? Nah, keadaan di luar kekuasaan wajib pajak ini kayak misal bencana alam. Nah, kalau bencana alam kan tidak mungkin wajib pajak itu datang ke kantor pajak gitu ya. Misal banjir, kan mungkin dia lagi banjir hanya mungkin kantor pajak juga tutup kalau bencana alam. Ya. Atau bencana non alam, misalnya ada kerusuhan atau ada perang mungkin ya, kebakaran gitu ya, asal ada bencana sosial gitu. Terus yang selanjutnya ada keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keadaan lain kayak misal COVID kemarin itu kan ditetapkan sebagai ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa kantor pajaknya tutup gitu. Itu keadaan-keadaan di luar kekuasaan wajib pajak yang mungkin bisa menambah jangka waktu lebih dari 3 bulan itu. Iya, tapi misalkan untuk lebih
mudahnya kita sampaikan dalam jangka 3 bulan aja ya. Iya, Kecuali memang benar-benar 3 bulan itu wajib pajak nggak bisa, baru mungkin bisa melihat nih kondisi apa yang kemudian ditolerir oleh Direktorat Jenderal Pajak, apakah ini bisa atau enggak. Seperti yang tadi bencana alam dan non alam serta bencana sosial. iya. Kemudian, misalkan berkas saya sudah lengkap nih semuanya tadi yang disebutkan. Kemudian bagaimana cara penyampaiannya dan tanggal diterima surat keberatan itu tanggal berapa? Mengingat tadi ada jangka waktunya. Oke, apabila sudah lengkap berkas-berkasnya disertai alasan dan dokumen pendukung, wajib pajak ini dapat mengajukan permohonan keberatan di loket TPT ya, tempat pelayanan terpadu KPP terdaftar kan. Jadi harus datang ke KPP terdaftar untuk mengajukan permohonan keberatan, atau kalau memang dia jauh dari lokasinya dari KPP terdaftarnya, bisa mengajukan melalui pos atau jasa ekspedisi. Nah, tanggal diterima permohonan untuk pos dan ekspedisi adalah saat dia mengirimkan, Kak. Iya. Jadi sudah mulai terhitung tanggal saat dia punya resi pos atau resi Iya. jasa ekspedisi lain. Atau yang terakhir ini melalui DJP online ya, menu layanan nanti ada e-objection. Nah, itu bisa untuk pengajuan keberatan. Nah, saat sudah diterima lengkap di DJP online itu sudah ada tanda terimanya dan sudah dihitung mulai itu. Oh iya, tadi kan di pos atau jasa ekspedisi itu kan ada transaksinya ya. Ya. Kalau di TPT itu ada juga BPS-nya ya, BPS-nya. yang dikasih ya bukti penerimaan suratnya di sini. Itu berarti tanggal diterimanya juga tanggal BPS. Dan ternyata ini bisa juga diajukan secara online di DJP online ya, Kak. Ya. Di objection ya. Jadi tanggal dikirimkan dokumennya itu ada juga tanda terima elektronik kali ya, bukti penerimaan Ya, elektronik, sama seperti kalau misalkan kita lapor SPT tahunan atau SPT masa, di situ ada BPI-nya, bukti penerimaan elektronik. Nah, tanggal yang tercantum dalam BPI itu adalah tanggal keberatan ini diajukan ya. Ya. Baik. Nah, tadi kita membahas di sebelumnya bahwa wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, mungkin bisa dibahas sedikit ke apa saja yang termuat, permohonan apa saja yang ada dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Kalau untuk tadi kan keberatan ya, keberatan ada senaun keberatan ini merupakan upaya hukum ya wajib pajak apabila tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan oleh pemeriksaan atau pengawasan gitu ya. Jadi ada namanya upaya hukum. Tadi yang kita bahas saat ini kan keberatan. Iya. Nah, ada upaya hukum non keberatan atau selain keberatan. Itu ada di pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, apabila wajib pajak mengajukan keberatan tidak boleh mengajukan tidak sedang mengajukan permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, yang pertama itu adalah pasal 36 ayat 1 huruf A, itu terkait pengurangan, penghapusan dan pembatalan sanksi administrasi. Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak sudah mengajukan itu tidak bisa mengajukan keberatan. Terus yang kedua, pasal 36 ayat 1 huruf B itu tentang pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Ya, entah itu surat ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar, tambahan, itu juga ada bisa. Terus yang ketiga adalah surat pasal 36 ayat 1 huruf C, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak. Nah, ini kan tidak mungkin karena tadi surat ketetapan keberatan terkait surat ketetapan pajak, dan ini pengurangan terkait surat tagihan pajak. Ini ya sebenarnya tidak bisa dan tidak bisa dilakukan karena hal yang berbeda. Terus yang terakhir adalah pasal 36 ayat 1 huruf D, ini pembatalan atas hasil pemeriksaan apabila pemeriksaannya tanpa memberikan surat perintah hasil pemeriksaan atau tidak melakukan verifikasi dengan wajib pajak. Itu wajib pajak bisa bermohon pasal 36 ayat 1 D, namun tidak bisa mengajukan keberatan. Oh iya, baik. Yang pasal 36 ayat 1A ini kan terkait sanksi administrasi berupa bunga dan denda ya. Ya. Itu biasanya ada di apa sih yang dimaksud dengan sanksi administrasi berupa bunga atau denda itu? Nah, kalau Contohnya?
sanksi administrasi itu kan kalau misal kita lihat di surat tagihan pajak itu ada kayak misal denda pasal 7, denda pasal 9 terkait eh, apa ya, sanksi administrasi kayak terlambat bayar, terlambat Oh lapor gitu. iya, baik. Oh berarti ini terkait terlambat lapor dan terlambat Terlambat bayar. bayar, Jadi ya. mungkin ada wajib pajak yang mungkin terlambat lapor PPN kena denda 500.000, Itu sanksi administrasi. terlambat lapor SPT tahunan badan kena denda 1 juta, Ya. atau terlambat bayar PPN kena bunga ya, Kak? Bunga. Oh jadi jika WP dapat STP atau surat tagihan pajak itu bisa mengajukan permohonan pengurangan atau Iya. pembatalan ya, Kak? Ya, pengurangan sanksi atau pakai yang 361C kalau dia mau mengurangin atau membatalkan surat tagihan. Oh iya, itu juga sama ya dengan keberatan diajukan juga di KPP. Iya, sama juga diajukan di KPP. Di KPP tapi di prosesnya di Kanwil ya, Kak? Sama di KPP. Oh ya, baik. Jadi kawan pajak mungkin yang punya STP dan merasa kalau misalkan dia tidak tahu atau gimana atau ada keadaan di luar kekuasaannya sehingga waktu itu tidak sempat melapor atau tidak sempat membayar, bisa kemudian atau mungkin tidak memiliki kesulitan keuangan kali ya, bisa mungkin mengajukan permohonan yang tadi, pengurangan, penghapusan atau pembatalan SKP atau STP. Tapi harus milih salah satu ya kalau mau keberatan, jadi nggak bisa mengajukan ini. Tapi kalau sedang mengajukan ini juga tidak bisa diajukan keberatan seperti itu. Nah, selanjutnya dalam proses penyelesaian keberatan ini apa saja sebenarnya wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam proses penyelesaian keberatan? Nah, setelah wajib pajak ini mengajukan keberatan kan masih ada proses penyelesaiannya. Nah, dalam proses penyelesaiannya ini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu dapat meminjam buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy. Jadi misal buku-buku terkait laporan keuangan atau transaksi-transaksi itu dapat dipinjam melalui surat peminjaman. Nah, yang kedua adalah meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan atau surat ketahuan pajak yang diajukan keberatan melalui surat permintaan keterangan. Dan yang ketiga, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan ke pihak ketiga yang ada hubungannya dengan wajib pajak yang mengajukan keberatan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah maksudnya harus dengan surat permintaan gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba DJP itu datang ke rumahnya wajib pajak tiba-tiba minta datanya, itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan surat permintaan. Terus yang keempat, wajib pajak DJP juga dapat meninjau tempat wajib pajak gitu. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan keberatan, bisa ada kemungkinan petugas atau pegawai DJP yang mengurus terkait keberatan itu datang ke lokasi wajib pajak. Terus dapat melakukan pembahasan atau klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak dengan surat pemanggilan. Jadi selain yang DJP datang ke lokasi wajib pajak, DJP juga dapat memanggil kawan pajak untuk datang ke kantor. Nah, yang keenam, melakukan pemeriksaan atau tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan informasi yang mungkin yang lebih objektif dalam untuk memutuskan keputusan keberatan ini. Ya baik, jadi ada proses-proses yang mungkin hampir sama dengan pemeriksaan kali ya. Mungkin hampir sama. Jadi intinya pemeriksaan lapangan gitu ya. Iya, intinya untuk memverifikasi ya data yang benar yang mana sih sebenarnya. Berapa sih sebenarnya yang valid seperti itu ya. Jadi kawan pajak jangan kaget ya ketika misalkan mengajukan keberatan itu juga dipinjam data dan sebagainya, dikunjungi dan sebagainya dan seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara pengajuan keberatan, persyaratannya apa aja, kemudian jangka waktu nih, Kak Victor, berapa lama sih penyelesaian keberatan ini? Oke, untuk jangka waktu penyelesaian keberatan itu adalah 12 bulan sejak permohonan diterima gitu ya. Kalau misalnya tidak disampaikan oleh Kak Aman ada BPS, ada tanggalnya tanggal hari ini ya. Iya. Hari ini berarti paling lambat penyelesaiannya adalah 26 September 2025.
Atau Iya. kalau pakai tanggal kirim pos ya tanggal resinya itu sudah dihitung sampai 12 bulan. Dan apabila eh, apa apabila lewat dari 12 bulan penyelesaiannya, Belum maka selesai. ya belum selesai, maka permohonan wajib pajak terkait keberatan itu dianggap dikabulkan seluruhnya sesuai dengan permohonan wajib pajak. Misal wajib pajak minta ini jadi segini, jadi 1 juta, dari 10 juta jadi 1 juta, ya sudah dianggap 1 juta itu dikabulkan gitu ya. Oh iya, tapi ini jangka waktu paling lama ya kalkulatornya. Jadi bisa lebih kurang atau lebih cepat dari itu ya. Bisa lebih cepat ya, Iya. tergantung mungkin volume pekerjaannya ya, volume Atau yang mengajukan tingkat keberatan. kesulitannya mungkin. Ya, tingkat kita kesulitan nggak juga tahu bisa. apakah datanya lengkap atau seperti apa. Tapi kalau memang lewat dari 12 bulan berarti penyelesaiannya belum selesai, itu dianggap dikabulkan seluruhnya. Ya. Nah, keputusan atas keberatan ini dapat berupa apa saja, Kak Victor? Apakah dikabulkan atau ditolak saja atau ada yang lain? Oke, keputusan atas keberatan ini ada beberapa jenis ya, keputusan yang diterbitkan setelah penyelesaian keberatan. Yang pertama itu adalah mengabulkan seluruhnya ya apabila sudah sesuai dengan wajib pajak, yang dilakukan permohonan oleh wajib pajak sudah sesuai dan data-datanya juga sesuai, kan berarti dikabulkan seluruhnya. Iya. Atau ya yang selanjutnya adalah dikabulkan sebagian. Yang berikutnya adalah ditolak apabila sudah menurut penerapan keberatan tidak sesuai ketentuan atau menambah jumlah pajak yang harus dibayar gitu. Oh, ada juga keputusan menambah ya? Ya, wajib yang harus dibayar lagi. Ya, karena kan tadi ada penyelesaiannya itu adalah melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan atau informasi. Apabila ternyata saat melakukan pemeriksaan tujuan lain itu terdapat data tambahan nih yang mengakibatkan jumlah pajak lebih dibayar, jumlah pajaknya harus dibayar lebih gitu ya, maka akan diterbitkan surat keputusan keberatan dengan keputusan menambah jumlah pajak yang harus dibayar gitu. Oh iya, jadi ini mungkin bahan pertimbangan juga ya buat kawan pajak sebelum mengajukan keberatan ya, karena misalkan ternyata ada data lain yang ditemukan, itu bisa saja tidak hanya ditolak atau diterima, tapi bisa saja menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar ya. Iya, bisa. Baik. Nah, kalau misalkan ditolak nih atau dikabulkan sebagian, apa ada sanksi administrasi terkait ini, Kak Victor? Nah, ini salah satu resiko keberatan ya, karena tadi kan ada keberatan dan keberatan. Kenapa dipisah? Karena ada resikonya kan. Oh iya. Ya, jadi kalau non keberatan tadi itu kan tidak ada sanksi tambahannya ya, sanksi administrasinya. Walaupun ditolak ya. Walaupun ditolak. Nah, kalau untuk keberatan dikabulkan sebagian ataupun ditolak, itu ada sanksi administrasinya, yaitu penambahan denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang masih belum dibayar. Misal tadi pembahasan akhir disetujui 5 juta, jumlah kurang bayarnya 10 juta. Dia kan bayar 5 juta dulu baru mengajukan keberatan. Iya. Nah, misal ditolak jadi tetap 10 juta. Nah, 5 jutanya ini nanti dikalikan 30%. 30% dendanya ya. Dendanya gitu. Nah, sebenarnya kalau sanksi administrasi ini bisa tidak dikenakan 30% apabila Iya. apabila setelah terbitnya surat keputusan keberatan wajib pajak mengajukan banding. Oh, banding. Berarti ada level yang di atasnya lagi ya, selain keberatan, banding. Banding di pengadilan pajak. Iya. Nah, kalau misalnya bandingnya ditolak ya sama aja, nanti dapat juga denda 30%. Oh, selain banding ada lagi? Banding bisa namanya peninjauan Oh, kembali. peninjauan kembali ya. Terus apabila kalau misal dalam prosesnya wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, itu bisa dikenakan sanksi 30%. Oh, berarti kalau sudah mengirim permohonan keberatan bisa dicabut juga ya? Ya. Jadi nggak tahu kalau misal tadi kan keberatan terkait materi dan isi, ternyata wajib pajak mengajukan keberatan terkait di luar itu. Nah, itu kan pasti ditolak formal namanya Kak. Jadi tidak dikenakan sanksi 30%. Oh iya, baik. Jadi iya seperti itu tadi. Jadi kalau keberatannya tidak terima masih bisa mengajukan banding. Kalau banding nggak bisa, dari peninjauan kembali ya.
Tapi dengan konsekuensi masing-masing ya tadi ya. Jadi ada Ada sanksi. sanksi-sanksinya yang harus dipertimbangkan kembali nih. Kalau memang kuat ininya buktinya atau misalkan dokumen-dokumen pendukungnya atau menurut wajib pajak silakan ditempuh jalur upaya hukum tersebut. Kemudian terkait tadi sanksi administrasi nih, berarti sanksi yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Sekarang apakah ada imbalan bunga jika keberatan wajib pajak diterima? Oke, apabila surat ketetapan pajak atau permohonan keberatan wajib pajak terima, ada namanya imbalan bunga apabila mengakibatkan lebih bayar gitu ya. Kalau misal dari 10 juta wajib pajak disetujui pembahasannya disetujuinya 5 juta, kan wajib pajak bayar 5 juta nih. Nah, ternyata saat dia pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya menjadi 0 surat ketetapan pajaknya. Berarti kan ada lebih bayar 5 juta yang sudah wajib pajak setorkan di awal. Nah, itu bisa mendapatkan imbalan bunga ya. Dengan cara mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Oh, tetap diajukan permohonan ya, bukan otomatis. Ya, otomatis. Dan imbalan bunga ini tarif bunganya adalah sesuai keputusan Menteri Keuangan. Ya, jadi tiap bulan tuh biasanya berubah-berubah tuh. Tergantung kurs. Iya, tergantung kurs Menteri Keuangannya. Jadi bunganya berubah-berubah. Nah, itu maksimal 24 bulan dan satu hari itu dianggap ya 1 bulan gitu ya. Misal lewat 1 hari ya itu dianggap 1 bulan. Iya, ketentuan imbalan bunga ini masih lebih jauh ya, mungkin dibahas di pertemuan atau Podmex selanjutnya. Nah, terus mungkin bisa ditambahkan lagi sebenarnya bagaimana ketentuan pemberian imbalan bunga ini? Nah, pemberian bunga ini dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan jika terhadap surat keputusan keberatan tidak diajukan banding. Jadi misal dikabulkan sebagian sudah ada lebih bayar gitu ya. Ya itu bisa ngajukan imbalan bunga. Tapi kalau ngajukan keberatan banding itu tidak bisa. Atau dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, ternyata diterima nih ada lebih bayar lagi, itu bisa diajukan imbalan bunga sepanjang tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali. Misal wajib pajaknya kurang puas, terus mau mengajukan peninjauan kembali, tidak bisa diambil imbalan bunganya saat itu. Oh iya. Atau dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, imbalan bunga sebagai akibat terbitnya putusan kembali diberikan jika terhadap putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Gitu. Jadi peninjauan kembali ini paling akhir ya. Baik, kawan pajak, kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan tentang pengajuan keberatan. Semoga bisa menambah wawasan kawan pajak sekalian. Dan jika kawan pajak ingin ada hal atau materi yang ingin kita bahas dalam podcast kita, kawan pajak bisa komen di YouTube kita ya di bawah ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Victor karena sudah memberikan penjelasan tentang pengajuan keberatan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dengan tentang ketentuan perpajakan ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada wajib pajak untuk terus mengikuti podcast KPP Pradana Makassar Selatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar perpajakan. Dan lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan tagline ya. 1, 2, 3. Pajak kuat, APBN sehat.